Camera on? Recording on? Okay, let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan ditemani oleh Ibu Agit. Yeay. Apa kabar Ibu Agit? Alhamdulillah baik Bu Rohila. Oke, sehat banget kayaknya nih. Aduh iya nih nambah berapa kilo ya nih, pipinya makin lebar aja perasaan. Iya, WFH ya. Iya nih. Sebab akibat deh. Oke, Bu Agit, hari ini kita mau bahas apa ya? Kita akan bahas mengenai fungsi kuadrat, lanjutan dari video yang lalu. Kalau yang kemarin itu kan kita membahas mengenai apa sih fungsi kuadrat itu dan bagaimana menggambarnya. Nah sekarang kita mengubahnya dari gambar ke fungsi kuadratnya. Oke, langsung aja kali ya, biar cepat. Oke, silakan Bu Agit. Oke, terima kasih Bu Rohila. Oke, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat untuk materi yang ketiga, subbab materi yang ketiga, yaitu adalah menyusun fungsi kuadrat. Menerapkan fungsi kuadrat ini atau menyusun fungsi kuadrat, terdapat 3 kondisi. Yang pertama, ketika grafik fungsi melalui 3 titik. Yang kedua, ketika 2 titik potong terhadap sumbu X dan 1 titik lainnya. Dan yang ketiga, ketika diketahui titik puncak grafik XP, YP dan 1 titik lainnya. Kita akan bahas langsung di contoh soalnya ya. Oke, kita masuk ke contoh pertama, di mana keadaannya diketahui 3 titik sembarang. Contohnya nih, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,-4, 0,-3, dan 4,5. Nah, ini kan bentuk soalnya verbal. Nanti bisa juga di dalam soalnya itu dia bentuknya grafik. Jadi dia diketahui gambar grafik. Misalnya ada gambar grafik. Diketahui di sini, misalnya di sini 1,-4. Lalu ada 0,-3 dan 4,5. Contohnya saja ya. Jadi bisa aja nih dari gambar udah diketahui titik-titiknya. Tinggal kalian lihat, oh ini kalau misalkan titiknya tidak di titik puncak atau tidak di titik sini nih perpotongan ini, maka dia menggunakan titik sembarang. Caranya gimana? Kita tinggal menggunakan bentuk umumnya. Jadi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kita substitusikan ketiga titik ini ke dalam bentuk umum. Dari 1,-4. Nah, 1,-4 kita substitusikan. Min 4 ini kan sama dengan y atau si fx. Berarti di sini min 4 sama dengan a dikali 1 kuadrat ditambah b kali 1 tambah c. Di min 4 sama dengan a tambah b tambah c. Ini persamaan pertama. Lalu sekarang titik 0,-3. Kita substitusi min 3-nya. Berarti jadi min 3 sama dengan a kali 0 kuadrat tambah b kali 0 tambah c. Berarti min 3 sama dengan c. Oke ya, ini persamaan kedua. Kita lanjut ke titik yang ketiga, 4,5. 4,5 kita substitusikan ke dalam bentuk umum. Jadi yang di sini 5 sama dengan a kali 4 kuadrat ditambah b kali 4 ditambah c. Dengan 5 sama dengan 4 kuadrat 16a ditambah 4b tambah c. Apa nih? Kan? Oh ini sudah ya, nih persamaan ketiga. Nah, dari ketiga persamaan ini ada satu persamaan yang satu variabel aja nih. C sama dengan min 3. Berarti kita bisa substitusikan nih persamaan kedua ke persamaan 1 dan 3. Sekarang kita coba substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 1 kan min 4 sama dengan A tambah B tambah C. Kan berarti min 4 sama dengan A tambah B terus tambah min 3. Berarti jadinya min 3 ya. Kita tambah kedua ruas dengan 3. Min 4 tambah 3 sama dengan A tambah B. Min 4 tambah 3 berapa?
min 1. Min 1 sama dengan A tambah B. Ini jadi persamaan keempat. Kan sudah persamaan 2 dengan persamaan 1. Sekarang kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3. Dan 5 sama dengan 16A tambah 4B tambah C. 5 sama dengan, kita ganti nih, si C-nya dengan min 3. Berarti 16A tambah 4B kurang 3. Kan 5 tambah 3 sama dengan 16A tambah 4B. Ini berarti 8 sama dengan 16A tambah 4B. Ini adalah persamaan ke-5. Nah, kita dapat persamaan baru kan, persamaan keempat sama persamaan kelima. Nah, kedua persamaan ini kita eliminasi untuk mendapatkan nilai A dan nilai B. Perhatikan, A tambah B sama dengan min 1, lalu 16A tambah 4B sama dengan 8. Kita mau samakan nih, samakan dulu yang A atau B-nya. Untuk lebih mudah kita samakan koefisien si B-nya. Berarti yang atas dikali dengan 4, yang bawah dikali dengan 1. Jadinya 4A ditambah 4B sama dengan min 4. Lalu ini 16A tambah 4B sama dengan 8. Ini kita kurang. 4A kurang 16A berarti min 12A. 4B kurang 4B, habis ya 0. Min 4 kurang 8, min 12. Maka A-nya berapa? A-nya min 12 per min 12 dibagi dengan koefisien A. Maka hasilnya 1. Kita dapat ya, A-nya 1. Nah, A ini kita substitusi lagi ke dalam tadi nih persamaan yang sebelumnya, yang 4 atau yang kelima. Untuk lebih mudah kita substitusikan ke dalam persamaan 4. A tambah B sama dengan min 1. A-nya 1 ditambah B sama dengan min 1. Berarti B sama dengan min 1 kurang 1. B-nya sama dengan min 2. Nah, kita dapat ya di sini A-nya 1, B-nya min 2, dan C-nya min 3. Ketika sudah mendapat koefisien atau mendapatkan nilai dari A, B, C ini, kita tinggal mensubstitusikannya ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya berarti fx sama dengan, ini kan ax kuadrat, berarti A-nya 1x kuadrat ditambah bx, berarti min 2x ditambah min 3. Maka persamaan kuadratnya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Seperti itu ya. Oke, selesai ya untuk yang pertama Bu Agit ya? Iya, betul. Ya. Jadi kalau misalkan diketahui 3 titik, kita tinggal substitusikan aja ke dalam bentuk umumnya. Oke, mudah-mudahan anak-anak paham ya. Iya. Iya, agak sedikit panjang ya Bu Agit karena ada beberapa eliminasi di sini ya. Betul, memang untuk yang 3 titik ini paling panjang nih, karena perlu substitusi, perlu eliminasi. Iya. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Tinggal berlatih saja yang sering. Oke, lanjut ke contoh kedua ya Bu Agit. Mari kita lanjut ke contoh kedua. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua ini adalah ketika diketahui 2 titik potong terhadap sumbu X dan 1 titik lainnya. Contoh ini dibaca ya. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A 1,0 dan B min 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Jadi kalau misalkan dia di dalam gambar, dia ada 2 titik yang berada di sumbu X-nya karena dia memotong sumbu X. Min 3,0 dan 1,0. Jadi begini ya, ada 1 titik lagi di mana dia memotong sumbu Y 0,3. Oke. Oke, Bu Agit, kalau dalam bentuk soal verbal seperti ini ya, misalkan kan nggak ada gambarnya ya, nggak ada grafiknya. Gimana caranya kita bisa mendeteksi kalau soal ini adalah,
titiknya termasuk titik potong gitu. Oke. Jadi gini ya anak-anak, kalau misalkan nih tidak ada kata-kata memotong sumbu X. Kalau ada kata-kata memotong sumbu X kan sudah pasti dia pasti memotong sumbu X. Jika tidak ada kata-kata memotong sumbu X, kita lihat dari titiknya. Ketika ada dua titik di mana Y-nya 0, Y-nya 0 berarti dia memotong terhadap sumbu X. Karena kan kalau memotong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Oke. Seperti itu. Berarti identifikasinya di situ ya? Iya, betul. Oke. Dilihat saja nilai Y-nya, kalau ada 2 yang 0 berarti dia memotong sumbu X. Oke, baik. Silakan dilanjut, Bu Agit. Oke, kita lanjut. Nah, untuk memotong sumbu X ini, kita menggunakan rumus Fx sama dengan A kali X min X1 kali dengan X min X2. Nah, kita cari dulu nilai A-nya di sini. Dengan mensubstitusikan ketiga titik di sini nih. Titik A, B, dan titik yang memotong sumbu Y ini ke dalam rumus ini nih. Jadi ini rumusnya ya. Nah, kita substitusikan titik-titik yang diketahui ke dalam fungsi ini nih. Berarti Fx ini berarti kita ambil dari 0,3-nya. Berarti di sini 3 sama dengan A-nya kan belum diketahui. X-nya mana, Bu? Nah, ini menjadi X ya. Ini X, ini Y. Yang memotong sumbu X-nya menjadi X1 dan ini X2. Jadi gitu yang memotong sumbu X jadi X1 dan X2. Titik lainnya menjadi nilai X dan Y. Oke? Berarti kan di sini Fx itu sama dengan Y. Berarti dia sama dengan 0,3 ini. Berarti tulis 3 di sini. 3 sama dengan A. Dikali X-nya berapa? 0. Dikurang X1-nya 1 dikali dengan 0 dikurang min 3. Ya, berarti 3 sama dengan A kali 0 kurang 1, min 1. 0 dikurang min 3, 3. Berarti 3 sama dengan A dikali min 3. A-nya berapa? Berarti A-nya 3 dibagi dengan min 3. Hasilnya min 1. Berarti A-nya min 1. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai A-nya, kita substitusikan lagi nilai A ini ke dalam fungsi yang di awal ini nih. Tapi tanpa mensubstitusikan nilai X dan Y. Jadi cukup X1 dengan X2 aja. Gimana nih? Berarti Fx, kali ini tadinya A kali X min X1 dikali dengan X min X2. Nah, karena udah menemukan nilai A, Fx-nya tetap Fx. A-nya kita ganti dengan min 1. Lalu X kurang 1, X kurang X2-nya berapa? Ini kan min. Min dikali dengan min 3, berarti di sini plus 3. Nah, kita kalikan dulu nih, yang kedua dalam kurung ini. Jadi min 1 dikali pelangi. X kali X, X kuadrat. X kali plus 3, plus 3X. Min 1 kali X, min 1X. Min 1 kali plus 3, min 3. Berarti berapa nih yang di dalam kurung? Berarti kan X kuadrat plus 3X kurang 1X plus 2X dikurang dengan 3. Nah, kalau sudah, ini kita kalikan semuanya dengan A. Hanya kan min 1, berarti min 1 kali X kuadrat, min X kuadrat. Terus min 1 dikali 2X, min 2X. Min 1 kali min 3, plus 3. Nah, ini adalah nih, yang terakhir adalah persamaan fungsi kuadrat dari soal ini. Jadi, pertama kita cari nilai A-nya, baru yang kedua kita cari persamaan fungsi kuadratnya tanpa mensubstitusi nilai X dan nilai Y-nya. Seperti itu ya. Oke, untuk contoh kedua ini yang memotong sumbu X, diketahui titiknya adalah memotong sumbu X, lebih simpel ya Bu Agit ya? Iya, ini lebih simpel lagi. Karena ada formulanya ya? Ya, sudah ada formulanya, jadi tinggal kita gunakan saja. Oke, berarti anak-anak harus memahami formula yang nanti kalian gunakan pada saat nanti soalnya adalah memotong sumbu X. Atau nanti dalam bentuk grafik bisa juga ya Bu Agit ya? Seperti yang sudah Bu Agit paparkan tadi. Oke, next di contoh ketiga ya Bu Agit. Oke, kita masuk ke contoh ketiga. Oke, kita masuk ke contoh ketiga atau yang terakhir. Nah, ini adalah contoh ketika diketahuinya titik puncak dan satu titik lainnya.
Ditentukan kesamaan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak min 1,9 dan melalui titik 3,7. Seperti kata-katanya titik puncak, berarti dia adalah titik paling atasnya nih. Ntar dia bisa jadi bawah atau di atas. Nah, ini kan min 1,9. Berarti min 1,9. Jadi dia pas di puncaknya gini ya, tengah-tengah. Dan titik lainnya ada titik 3,7. Misalkan di sini 3,7. Ya, jadi kalau misalkan kalian melihat gambar, terus diketahuinya titik yang pas baliknya ini titik puncak, berarti kalian menggunakan formula ini. Di formulanya itu adalah fx sama dengan a kali x min xp kuadrat ditambah dengan yp. Nah, xp dan yp ini adalah titik puncaknya. Jadi xp itu titik puncak, x titik puncak, terus ini yp-nya y titik puncaknya. Nah, pertama sama kayak contoh kedua tadi. Kita cari dulu nilai A-nya dengan mensubstitusi kedua titik yang diketahui ini. Dan yang ini jadi xp, yp, yang ini x dan y-nya. Kita substitusikan ya. fx dia sama dengan y, berarti jadi min 7 sama dengan a dikali dengan x-nya berapa? 3. 3 dikurang min 1 kuadrat ditambah dengan yp-nya berapa? 9. Ya. Nanti berapa? Min 7 sama dengan a 3 dikurangin min 1. Berapa? 4 kuadrat tambah 9. Berarti min 7 sama dengan 4 kuadrat itu berapa? 16. 16 kali A. 16A ditambah 9. Nah, berarti min 7 kurang 9 sama dengan 16A. Min 7 kurang 9 kan min 16 sama dengan 16A. Berarti A-nya berapa? A-nya min 16 dibagi dengan 16. Hasilnya min 1. Nah, kita dapat nih A-nya min 1. Sama seperti contoh sebelumnya, ketika kita sudah mengetahui nilai A-nya, kita substitusikan kembali ke dalam formula yang awal, tapi tanpa memasukkan atau mensubstitusikan titik X dan Y-nya. Tadi ini fx sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Ini kan tetap fx sama dengan min XP. Oh, sorry, maaf ya. Ini min ya di sini. Oke. Fx sama dengan A-nya berapa di sini tadi? Min 1. Berarti min 1 buka kurung X min 1 atau jadinya plus 1 kuadrat ditambah dengan 9. Dan min 1 kita kuadratkan dulu nih X plus 1 kuadrat. Nah, ini bukan X kuadratin ditambah 1 kuadrat ya. Jadi ini adalah X plus 1 dikali dengan X plus 1. Ingat ya, jadi bukan X kali X dikuadratin, terus 1 dikuadratin, tapi X plus 1 dikali dengan X plus 1. Kita kalikan dulu nih. Dengan X kali X, X kuadrat. X dikali dengan 1, plus X. Plus 1 dikali dengan X, plus X. Plus 1 kali 1, plus 1. Ditambah dengan 9. Jangan lupa tanda kurungnya. Jadi min 1 dikali dengan X kuadrat plus 2X plus 1 tambah dengan 9. Nah, kita kalikan dulu nih min 1 dengan ini dalam kurung ini. Min 1 kali X kuadrat min X kuadrat. Min 1 kali 2X min 2X. Min 1 kali plus 1. Min 1 baru ditambah dengan 9. Maka berapa hasilnya? Min X kuadrat min 2X min 1 tambah 9 plus 8. Maka ini adalah jawaban dari persamaan fungsi kuadrat yang kita cari. Jadi jawabannya fx sama dengan min x kuadrat min 2x plus 8. Seperti itu ya caranya. Oke. Melalui titik puncak ya, Bu Agit? Iya. Hampir mirip ya dengan yang contoh 2. Betul sekali, yang membedakan hanya formulanya saja. Betul. Jadi anak-anak mesti paham ya, mana yang titik potong, mana yang titik puncak. Karena formulanya berbeda. Tapi prosesnya sama ya? Sama. Kita nyari dulu nilai A, baru kita masukkan nilai A dan
Titik Iya. lain selain X, Y. Iya, boleh kita sebut sebagai titik bantu juga ya Bu Agit ya. Iya, betul. Iya, jadi prosesnya sama untuk yang melalui titik puncak ataupun melalui titik potong. Mudah-mudahan anak paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Agit. Semoga ya semua paham nih. Iya, jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Banyak-banyaklah berlatih ya anak-anak supaya apa yang sudah disampaikan bisa benar-benar kalian pahami. Silahkan jika ada yang mau bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih Bu Agit atas kedatangannya. Terima kasih juga Bu Rohila. Iya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.